Persib Maung Bandung akan menghadapi laga hidup mati pada sore hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api menghadapi Persijap Jepara. Persib Bandung hanya membutuhkan 1 poin krusial dari Persijap Jepara untuk mengunci gelar juara BRI Super League tahun 2025-2026. Karena minimal dengan 1 poin, maka raihan poin Persib Bandung tidak akan mungkin terkejar lagi oleh pesaing terdekatnya yakni Borneo FC. Yang mana Persib Bandung saat ini telah mengoleksi 78 poin sedangkan Borneo 76 poin. Apabila minimal Persib Bandung bisa menahan imbang Persijap, maka Persib akan mengumpulkan 79 poin meskipun Borneo FC bisa mengalahkan Malut United dan menyamai poinnya Persib Bandung 78, namun Borneo FC kalah head to head dari Persib Bandung. Karena di 2 pertemuan di musim ini Persib Bandung berhasil mengalahkan Borneo FC di Gelora Bandung Lautan Api, sedangkan Borneo FC ketika bermain di kandang hanya bermain imbang 1-1 dengan Persib Bandung. Namun apabila Borneo FC bisa mengalahkan Malut dan Persib Bandung kalah dari Persijap, maka pupus sudah harapan Persib Bandung untuk mencetak sejarah, yakni menjadi tim pertama dan satu-satunya yang bisa melakukan hat-trick juara di Liga Super Indonesia. Maka Persib Bandung perlu dan wajib memenangkan pertandingan atau minimal bermain imbang dengan Persijap Jepara. Meskipun Persijap Jepara berada di peringkat 14 dengan raihan 35 poin, yakni hampir saja di zona degradasi, namun Persijap tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena Persijap Jepara ini ketika pertemuan pertama menjadi tim pertama yang bisa menaklukkan Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini. Jadi Persijap ini mengalahkan Persib dan Persib kalah pertama kali di musim ini adalah oleh Persijap dengan skor 2-1. Yang mana pada saat itu Persijap unggul terlebih dahulu melalui gol Carlos Franca, kemudian disamakan melalui sepakan penalti William Barros menit 92, namun sayang 1 menit berselang Sudi Abdallah mencetak gol kemenangan bagi Persijap Jepara dan akhirnya Persib Bandung harus mengakui keunggulan Persijap Jepara dengan skor tipis 2-1. Namun setelah itu Persijap Jepara sayang sekali performanya naik turun, bahkan sering mengalami kekalahan hingga mereka di pertengahan musim itu berada di zona degradasi. Namun Persijap beruntung permainannya stabil kembali dan akhirnya mereka bisa keluar dari zona degradasi dan selamat dari ancaman degradasi. Namun kita sebagai bobotoh juga perlu optimis karena Persib datang pada pertandingan ini dengan 20 kali pertandingan tanpa kekalahan. Bahkan terakhir Persib Bandung bisa mengalahkan PSM Makassar di kandang PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie dengan skor 2-1 melalui gol dari Tom Hey dan gol pamungkas di menit-menit akhir dari Julio Cesar. Bahkan gol Julio Cesar tersebut merupakan gol pertama Julio Cesar untuk Persib Bandung di musim ini. Bahkan jika kita melihat head to head di antara dua tim Persib dan Persijap, Persib Bandung masih unggul dalam head to head dengan 2 kali kemenangan, 2 hasil imbang dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Meskipun hanya tipis cuma 1 kali kekalahan di 5 pertemuan terakhir. Bahkan di pertemuan terakhir kemarin Persijap bisa mengalahkan Persib Bandung. Maka ini menjadi sebuah alarm bagi Persib Bandung yang mana ketika melihat di head to head Persib Bandung ini selalu tampil kesulitan menghadapi Persijap Jepara. Namun memang ada faktor unik ketika di Gelora Bumi Kartini Persib memang kesulitan, tapi ketika Persib menjadi tuan rumah, Persib selalu bisa memetik kemenangan. Maka ini menjadi modal penting bagi Persib Bandung untuk bisa menuntaskan Liga Indonesia 2025-2026 dengan kemenangan dan mencetak hat-trick juara 3 kali berturut-turut. Namun memang sayang sekali pada pertemuan terakhir ini atau laga pamungkas ini Persib Bandung harus kehilangan kapten kesebelasan Mark Antonio Klok dikarenakan akumulasi kartu kuning setelah ketika pada pertandingan melawan PSM kemarin dia masuk di babak kedua dan mendapatkan kartu kuning. Namun meski begitu, alhamdulillahnya Persib Bandung kembali diperkuat oleh bek andalan yakni Federico Barba dan juga pelatih Bojan Hodak, yang mana pada pertandingan kemarin Bojan Hodak, Federico Barba dan Lucio Guacosea tidak bisa bertanding karena akumulasi kartu. Bojan Hodak pada press conference pers kemarin menyatakan bahwasannya
soal perayaan itu adalah omong kosong belaka, karena kita belum memenangkan apapun. Dan itu diaminkan juga oleh Federico Barba. Karena memang ini agak offside ya menurut saya, ketika euforia kemenangan atau euforia juara telah dikumandangkan oleh para bobotoh di seantero negeri. Karena pada kenyataannya Persib belum memenangkan apapun, dan ini masih bisa terjadi apapun. Maka yang harus dilakukan adalah pemain harus fokus 100%. Jangan sampai gara-gara euforia juara ternyata pemain keceletot, bahkan bisa mengalami kekalahan. Maka kami menghimbau kepada seluruh bobotoh semua untuk tetap ya menjaga kondusivitas, bahwasanya Persib belum dipastikan juara. Meskipun tinggal membutuhkan 1 poin lagi, tapi ingat masih ada 2 kali 45 menit. Jadi saya sangat sepakat dengan disampaikan Bojan Hodak dan Federico Barba, soal perayaan itu semua omong kosong, dan kita harus fokus pada pertandingan nanti melawan Persijap Jepara. Minimal Persib bisa bermain imbang, bahkan kalau bisa Persib mencetak banyak gol dan menang dengan skor meyakinkan untuk membuat bobotoh bahagia di pertandingan terakhir. Dan yang paling utama adalah ingat pada musim lalu Persib tidak bisa merayakan kemenangan atau penyerahan piala di tengah lapangan karena bobotoh merangsek masuk lapangan ketika pertandingan telah ditiup oleh wasit ya. Jadi pada musim ini atau pada pertandingan ini kami mohon pada bobotoh yang berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk tidak langsung masuk ke tengah lapangan, agar perayaan penyerahan trofi juara Liga Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Jadi mohon untuk para bobotoh bisa menahan diri, tenang. Masih ada perayaan besok yang disiapkan oleh Pemprov Jabar dan juga oleh Pemkot Bandung. Jangan sampai kejadian Slavia Praha ini terjadi oleh Persib Bandung. Slavia Praha yaitu klub Liga Rusia yang bisa mengunci kemenangan lebih awal, namun sayang mereka dinyatakan kalah WO karena ketika pertandingan masih berlangsung menit 97, wasit belum meniup peluit akhir, namun penonton merangsek masuk, menyalakan flare dan membuat kericuhan, bahkan pemain Sparta Praha dipukuli ya. Maka setelah itu, insiden itu, Slavia Praha akhirnya dinyatakan kalah 3-0. Padahal pada pertandingan tersebut, Slavia Praha ini telah menang 3-2. Jadi jangan sampai hal ini terjadi kepada Persib Bandung. Jadi saya sangat menghimbau pada kawan-kawan bobotoh yang ada di stadion untuk menjaga kondusivitas di stadion dan mengawal Persib Bandung hat-trick juara 3 kali berturut-turut. Adapun musuh bebuyutan Persib Bandung atau pesaing terdekatnya Borneo FC akan menghadapi lawan yang cukup berat, yakni Malut ya, Maluku United. Namun meskipun begitu, Malut ini dikabarkan tidak akan diperkuat oleh 8 pemain intinya. Bayangkan, di pertandingan sekrusial ini Malut tidak bisa diperkuat 8 pemain intinya. Ini memang menjadi hal yang janggal ya. Meskipun 4 pemain terkena akumulasi kartu, 2 pemain dinyatakan cedera, 1 pemain ada masalah kesehatan, dan 1 pemain dinyatakan tidak bisa hadir karena ada urusan keluarga. Jadi ini seperti membiarkan Borneo FC untuk bisa memenangkan pertandingan saja. Tapi saya berharap pihak Malut, pelatih dan juga pemain semua untuk bisa bermain fight ya, untuk bisa memberikan perlawanan yang signifikan dan berarti, bahkan merepotkan, bahkan bisa memenangkan pertandingan melawan Borneo FC. Jika menilik dari pertandingan terakhir di Stadion Kiraha ya, di kandang Malut di pertemuan pertama, Malut bisa memenangkan pertandingan dengan skor tipis 3-2 atas Borneo FC. Jadi mudah-mudahan saja kemenangan tersebut menjadi modal, apalagi David da Silva sebagai juru gedor Malut telah dinyatakan sebagai top skor karena mungkin agak sulit ya dikejar oleh pesaing-pesaing lain. Ya mudah-mudahan David da Silva bisa bermain dengan baik dan mencetak banyak gol pada pertandingan melawan Borneo FC nanti sore. Jika melihat head to head dari Borneo dan Malut, Borneo ini dan Malut sudah bertemu 3 kali. Dan dan hasilnya adalah Malut menang 2 kali, kalah 1 kali. Maka dengan modal ini mudah-mudahan saja Malut bisa menjaga tren kemenangan atas Borneo FC dan menjaga asa Persib Bandung menjadi juara Liga Indonesia.
ya minimal bisa bermain imbang lah Malut dengan Borneo FC. Yang tidak kalah menarik adalah persaingan di zona degradasi, yang mana Madura United harus berjibaku untuk bisa lolos dari jeratan degradasi karena perbedaan 1 poin dari Persis Solo, yang mana Persis 31 dan Madura 32. Di pertandingan terakhir, Madura sedikit diuntungkan karena bermain di kandang sendiri melawan PSM Makassar, sedangkan Persis Solo harus pergi atau harus bertandang ke Persita Tangerang di Tangerang. Jika melihat hasil pertemuan antara Madura dan PSM, pertandingan kemungkinan akan berlangsung seru dan sengit karena head to headnya PSM menang 2 kali, Madura menang 2 kali, dan bermain imbang 1 kali di 5 pertemuan terakhir. Berbanding terbalik dengan Persis Solo, yang mana Persis Solo head to head dengan Persita itu Persita menang 3 kali dan Persis Solo menang sekali, maka ini yang menjadi modal besar bagi Persita untuk bisa memenangkan pertandingan. Dan jika ini memang terjadi, sudah bisa dipastikan Madura berhak mengamankan tiket atau berhak bertahan di Liga Indonesia, sedangkan Persis Solo harus turun kasta menemani PSPS Biak dan Semen Padang. Namun ya semuanya kita harus menunggu gimana hasilnya. Yang jelas tidak hanya persaingan gelar juara, tapi persaingan zona degradasi pun di Liga Indonesia sangat menarik untuk kita simak. Mudah-mudahan saja kita lihat pertandingan nanti sore dan semua 7 pertandingan sisa. Jadi pada pertandingan atau match day ke-34 ini ada 9 pertandingan. 2 pertandingan kemarin sudah dilangsungkan. Dan hari ini 7 pertandingan sisa akan bertanding di waktu yang bersamaan, yakni jam 4 sore. Maka kita simak kira-kira siapa yang akan menjadi juara dan siapa yang akan terdegradasi. Tapi saya berharap Persib Bandung bisa memetik hasil kemenangan atau bisa memberikan yang terbaik buat para bobotoh dan mengukir sejarah dengan mencetak hat-trick juara 3 kali berturut-turut. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang fenomenal serta luar biasa karena belum ada satupun klub Liga Indonesia yang bisa mencetak hat-trick juara 3 kali berturut-turut. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Sekian, salam olahraga.